Musim kering yang panjang atau yang biasa disebut kemarau berkepanjangan, itu rasanya seperti langit lupa caranya menangis. Saat itulah tanah menunggu, dan terus menunggu, berkah hujan, tapi hujan gak datang berbulan-bulan lamanya. Ini bukan musim kemarau biasa yang ditunggu petani dan alam setiap tahun. Oh bukan, ini lebih gawat lagi, waktunya jauh lebih lama dari siklus basah dan kering yang normal. Langit jadi sunyi senyap, gak ada awan, bikin bumi jadi ikut menahan napas, menunggu air minum yang rasanya gak datang-datang. Kekeringan yang lama ini bisa mengubah segalanya. Bayangkan sungai yang biasanya penuh dan mengalir deras, pelan-pelan menyusut. Suaranya, yang tadinya gemericik riang, jadi kayak bisikan, terus hampir nggak ada suara. Bayangkan sawah ladang yang harusnya hijau dan subur, jadi coklat dan berdebu. Tanaman kecil dan besar, mulai layu terkulai, daunnya menggulung, seolah-olah mau menghemat setiap tetes air terakhir. Inilah wajah musim kering yang panjang. Perjuangan diam-diam, penderitaan tanah yang sabar. Udaranya sendiri terasa beda, seringnya lebih panas, dan membawa bau tanah yang kering kerontang. Ini masa-masa yang bikin khawatir semua makhluk hidup. Kekeringan kayak gini bukan cuma cerita di satu tempat, di satu desa atau satu pulau kecil. Ini cerita yang terjadi di banyak bagian dunia kita yang besar ini. Kadang, kekeringan datang ke tempat-tempat yang biasanya subur dan hijau. Di lain waktu, kekeringan tinggal lebih lama di daerah yang memang sudah biasa kering, bikin hidup jadi makin susah. Matahari yang biasanya jadi teman, bisa terasa kayak majikan yang kejam di saat seperti ini. Panasnya menyengat dari hari ke hari, nggak ada awan yang jadi payung. Tanah jadi keras kayak tanah liat yang dibakar, nggak bisa menyambut hujan meskipun turunnya cuma gerimis. Jadi, kalau kita bicara soal musim kering yang panjang, kita bicara soal perubahan besar dalam pola cuaca. Ini gangguan buat siklus alam yang membawa air ke daratan. Ini lebih dari sekadar beberapa minggu yang cerah. Ini benar-benar kekurangan hujan yang parah, yang akibatnya serius buat lingkungan, buat hewan, dan buat manusia. Mengerti kejadian ini adalah langkah pertama. Ini membantu kita melihat kenapa ini jadi masalah, kenapa bikin hati cemas. Date Spain Fenglis Verbungsklison Brosan. Kampai Tigam Dinplin, Vade Zaishuna Mabirababanatun. Dunia ini punya cara yang indah buat berbagi air. Air dari laut, danau, dan sungai naik ke langit, jadi uap yang gak kelihatan. Terus di atas sana uap ini berkumpul membentuk awan. Awan-awan ini terbang di bawah angin. Kalau waktunya pas dan awannya sudah penuh, awan itu menurunkan airnya lagi ke bumi jadi hujan. Inilah siklus air yang hebat, tarian yang membuat dunia kita tetap hidup dan hijau. Ini janji buat pembaruan, hadiah yang biasanya datang dengan teratur. Siklus ini adalah irama kuno yang diandalkan semua kehidupan, gerakan terus-menerus antara langit dan bumi. Tapi kadang tarian indah ini terganggu. Selama musim kering yang panjang, ada sesuatu yang salah dalam siklus ini. Mungkin udara nggak cukup hangat di tempat yang seharusnya, jadi nggak banyak air yang bisa naik. Atau mungkin angin berubah arah. Bukannya membawa awan penuh air ke suatu daerah, angin malah mendorong awan-awan ini jauh ke daerah lain atau ke tengah lautan luas. Jadi awan yang terbentuk mungkin tipis dan sedikit, nggak bisa menghasilkan banyak hujan. Langit bisa cerah dan biru berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, nggak ada tanda-tanda hujan mau datang. Sepertinya ada bagian penting dari mesin ini yang berhenti sejenak. Ada juga pola-pola alam yang besar di laut dan udara kita yang bisa menyebabkan musim kering yang panjang ini. Kalian mungkin pernah dengar soal El Niño. Itu pola cuaca yang rumit yang dimulai di Samudra Pasifik. Waktu El Niño terjadi, cuaca di seluruh dunia bisa berubah. Buat beberapa tempat, El Niño membawa hujan lebih banyak dari biasanya. Tapi buat tempat lain seperti sebagian Indonesia atau Australia, bisa berarti hujan jadi jauh lebih sedikit, menyebabkan kemarau parah. Ini seperti roda gigi raksasa di sistem iklim bumi, dan kalau roda gigi ini bergeser, dampaknya terasa di mana-mana, kadang sampai beberapa musim. Faktor alam lainnya juga berperan. Daerah tekanan udara tinggi yang luas bisa menetap di atas suatu wilayah. Bayangkan seperti ada tutup tak terlihat di langit. Tekanan tinggi ini bisa menghalangi sistem cuaca pembawa hujan masuk. Udaranya jadi stabil dan kering. Arus laut yang seperti sungai mengalir di dalam lautan juga mempengaruhi suhu dan kelembapan. Kalau arus ini berubah, bisa mempengaruhi seberapa banyak air menguap dan di mana hujan akan turun. Alam punya rancangannya sendiri yang hebat.
dan kadang rancangan ini berarti daratan di bawahnya harus menunggu lama dalam kehausan. Inilah asal mula alami banyak musim kering. Fahmi? Meskipun alam punya iramanya sendiri yang bisa menyebabkan musim kering, perbuatan manusia kadang bisa membuat keadaan ini jadi jauh lebih buruk, jauh lebih parah. Coba pikirkan hutan. Pohon itu seperti pompa air raksasa yang hidup. Pohon menyedot air dari tanah dengan akarnya dan melepaskannya ke udara lewat daunnya. Proses ini namanya transpirasi, dan ini menambah uap air ke udara, membantu membentuk awan hujan. Kalau hutan yang luas ditebang, fungsi penting ini hilang. Lebih sedikit air yang naik ke udara, dan tanah bisa jadi lebih kering. Tanah juga kehilangan pelindungnya, jadi air lebih gampang mengalir begitu saja daripada meresap ke dalam. Lalu ada masalah besar perubahan iklim, yang menurut banyak ilmuwan disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti membakar terlalu banyak minyak dan batu bara. Ini membuat planet kita jadi lebih panas. Dunia yang lebih panas bisa berarti cuaca yang lebih ekstrem. Di beberapa daerah, ini bisa menyebabkan kemarau yang lebih lama dan lebih parah. Panas tambahan ini membuat air lebih cepat menguap dari tanah, dari sungai, dan dari danau. Jadi meskipun jumlah hujan yang turun sama, tanah jadi lebih cepat kering. Seperti kalau kita jemur kain basah di bawah matahari, kain itu kering jauh lebih cepat pas hari lagi panas banget. Kecenderungan pemanasan ini jadi masalah serius buat ketersediaan air di masa depan. Dampak kemarau panjang pada lingkungan seringkali menyedihkan kalau dilihat. Tanah yang kekurangan air jadi kering, berdebu, dan retak-retak. Tanaman, dari rumput paling kecil sampai pohon paling besar, mulai layu dan mati. Ini mempengaruhi seluruh rantai makanan. Hewan yang bergantung pada tanaman ini untuk makanan dan tempat tinggal jadi susah bertahan hidup. Sungai dan danau menyusut, dan kadang anak sungai kecil hilang sama sekali. Kehilangan sumber air ini parah banget dampaknya buat kehidupan di air. Risiko serius lainnya selama musim kering yang panjang adalah kebakaran hutan. Tumbuhan kering jadi kayak umpan api, dan percikan kecil bisa cepat jadi kebakaran besar yang menghancurkan tempat tinggal hewan dan melepaskan lebih banyak karbon ke udara. Perubahan lingkungan ini pada gilirannya menciptakan lebih banyak masalah. Waktu tanah gundul dan keras dan hujan akhirnya datang, hujannya mungkin turun deras sekali. Tanah yang kering nggak bisa menyerap air dengan cepat. Jadi bukannya meresap, air malah mengalir deras di permukaan, menyebabkan erosi dan kadang banjir bandang. Air ini sering membawa pergi lapisan tanah atas yang berharga, yang penting buat menanam. Tanah jadi kurang subur. Ini siklus yang menyedihkan, di mana kekurangan hujan menyebabkan kondisi yang membuat tanah lebih sulit pulih, bahkan setelah kemarau akhirnya selesai. Keseimbangan berpace. Musim kering yang panjang menyentuh kehidupan manusia dengan banyak cara yang mendalam dan sulit. Buat petani, ini masa-masa yang sangat bikin cemas. Tanaman mereka yang bergantung pada hujan atau air irigasi mulai gagal panen. Benih yang ditanam dengan harapan nggak tumbuh, atau tanaman muda layu di bawah terik matahari yang tanpa henti. Ini berarti makanan yang dihasilkan jadi lebih sedikit. Bukan cuma buat keluarga petani, tapi buat semua orang yang beli makanan di pasar. Waktu makanan jadi langka, harga sering naik, bikin orang-orang terutama yang miskin, jadi lebih susah beli makanan yang cukup. Mata pencaharian masyarakat petani jadi terancam. Selain pertanian, kelangkaan air sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bayangkan harus jalan berkilo-kilometer cuma buat cari sedikit air untuk minum, masak, dan cuci. Ini jadi kenyataan buat banyak orang selama kemarau parah. Kualitas air yang ada juga bisa jadi jelek, menyebabkan masalah kesehatan. Anak-anak dan orang tua sering jadi yang paling rentan. Usaha dan industri yang butuh air juga mungkin harus mengurangi kegiatan mereka, atau bahkan tutup, yang bikin banyak orang kehilangan pekerjaan. Dampak kelangkaan air ini menyebar ke seluruh masyarakat, menciptakan kesulitan dan ketidakpastian buat banyak keluarga. Tapi meskipun menghadapi tantangan sebesar ini, selalu ada harapan, dan selalu ada tindakan yang bisa kita lakukan. Salah satu hal terpenting adalah belajar menggunakan air dengan lebih bijak. Ini namanya hemat air. Setiap tetes yang dihemat itu penting. Kita bisa perbaiki keran yang bocor di rumah. Kita bisa pilih mandi lebih sebentar. Petani bisa pakai cara irigasi yang lebih hemat, seperti irigasi tetes yang mengalirkan air langsung ke akar tanaman, jadi cuma sedikit yang terbuang.
Di kota-kota kita, menampung air hujan juga bisa bantu menambah pasokan air. Setiap usaha kecil kalau dilakukan banyak orang akan membuat perbedaan besar. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kita perlu melindungi hutan kita dan menanam lebih banyak pohon. Pohon itu teman kita dalam menjaga siklus air tetap sehat. Membangun waduk dan bendungan bisa bantu menyimpan air selama musim hujan, jadi airnya tersedia pas musim kering. Tapi, ini harus dilakukan dengan hati-hati, memikirkan dampaknya ke lingkungan. Berinvestasi dalam penelitian tanaman tahan kering juga bisa bantu petani beradaptasi. Dan mungkin yang paling penting, kita semua harus kerjasama sebagai masyarakat lokal dan sebagai negara untuk mengatasi akar penyebab perubahan iklim. Dengan peduli pada planet kita dan sesama, kita bisa menemukan cara untuk hidup dengan tantangan alam dan memastikan masa depan yang lebih baik di mana air dihargai.